Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif at-tanazu'. Apa sih tanazu itu? Tanazu adalah an yatawajjaha amilani mutaqaddimani au aktsar ila ma'mulin wahidin mutaakhirin au aktsar. Kaqaulihi ta'ala atuni ufrik alaihi kitron. Tanazu yaitu dua amil atau lebih yang mempengaruhi pada satu makmul atau lebih. Langsung saja pada contohnya agar lebih jelas, yaitu atuni ufrik alaihi kitron. Atu fi'lu amrin yata'adda ila maf'ulain wa maf'uluhu al-awwal huwa ya dhamirul mutakallim wa huwa yatlubu kitron liyakuna maf'ulahu ats-tsani. Atu di sini merupakan fi'il amar yang membutuhkan pada dua maf'ul. Adapun maf'ul yang pertama yaitu berupa ya. Berupa ya yaitu dhamir mutakallim. Lalu mana maf'ul keduanya? Yaitu lafadz kitron. Kemudian lafadz ufrik. Ufrik ini fi'lun mudhari'un muta'addin ila maf'ulin wahidin wa huwa yatlubu kitron liyakuna dzalikal maf'ul. Ufrik ini juga merupakan fi'il, namun fi'il mudhari' yang membutuhkan pada maf'ul juga. Dan ufrik ini juga membutuhkan maf'ul, yaitu di sini berupa kitron. Sehingga lafadz kitron ini bisa dikatakan menjadi maf'ul kedua dari lafadz atu dan juga bisa dikatakan menjadi maf'ul bih dari lafadz ufrik. Inilah wahadza huwa makna tanazu. Dan inilah yang dinamakan makna tanazu. Atau bisa ditakdirkan menjadi atuni kitron ufrikhu alaihi. Atu merupakan fi'il amar yang membutuhkan pada dua maf'ul. Maf'ul pertama berupa ya, kitron maf'ul kedua dari atu, dan ufrik merupakan fi'il mudhari' yang membutuhkan maf'ul dan maf'ulnya berupa dhamir hu yang kembali kepada kitron. Itu takdirannya. Lalu walaka antu' mila filismil madkuri ayal amilaini syi'ta fa in a'malta atsani falikun biha wa in a'malta al-awwal fal sabqahu. Jadi kitron, lafadz kitron ini terserah. Kita bisa memilih kitron ini dipengaruhi oleh lafadz atu atau ufrik. Dan jika lafadz kitron ini dipengaruhi oleh lafadz atu, diamili a'maltu atsani liqurbihi, diamili oleh atau dipengaruhi oleh ufrik, maka karena ufrik ini lebih dekat tempatnya daripada atu. Sedangkan jika kitron ini kita anggap sebagai maf'ul kedua dari atu, maka alasannya yaitu karena atuni ini merupakan amil yang lebih dulu ada daripada lafadz ufrik. Lalu slide yang kedua, ahkamut tanazu'. Beberapa hukum tanazu'. Fa in a'malta al-awwal fi dhahir a'malta atsani fi dhamir marfu'an kana am ghairuhu. Hukum yang pertama yaitu jika kalian mengamalkan atau memfungsikan amil yang pertama pada isim dhahir, maka amil yang kedua, maka isim ahkamut tanazu'. Beberapa hukum tanazu'. Hukum yang pertama yaitu jika kalian memfungsikan amil yang pertama pada isim dhahir, maka pada amil yang kedua harus diberi pengganti, yaitu berupa isim dhamir. Baik isim dhamir itu berupa
isim dhamir yang dibaca rofa maupun amroirohu atau dibaca nasab atau jer. Lebih jelasnya pada contoh koma waqa'ada akhawakah. Akhawakah di sini merupakan tanazuk yang diperebutkan oleh koma dan waqa'ada. Lalu akhawakah ini difungsikan oleh koma, yaitu amil yang pertama. Maka amil yang kedua berupa lafaz qa'ada ini harus diganti atau harus disambungkan oleh isim dhamir, yang mana isim dhamir itu kembali kepada lafaz akhawakah, yaitu kepada lafaz yang diperebutkan. Lalu hukum yang kedua yaitu wa in a'malta asani fi dhahir a'malta al awal fi dhamir in kana marfu'an nahwu qama wa qa'ada akhawakah. Yang kedua yaitu jika kalian memfungsikan amil yang kedua pada isim dhahir, maka amil yang pertama harus dikasih pengganti yaitu berupa isim dhamir. Hal ini berlaku pada isim dhamir yang yang dibaca rofa. Lebih jelasnya pada contoh koma waqa'ada akhawakah. Lafaz akhawakah di sini merupakan tanazuknya atau sesuatu yang direbutkan oleh dua amil yang berupa koma dan qa'ada. Akan tetapi akhawakah ini difungsikan atau dipengaruhi oleh qa'ada. Isim dhahir yang dipengaruhi oleh lafaz qa'ada. Maka amil yang pertama harus dikasih dhamir yang kembali kepada lafaz akhawakah. Dhamirnya di sini alif ini isim dhamir, yang mana isim dhamir ini kembali kepada akhawakah. Itu yang dimaksud dengan hukum yang kedua. Lalu wa in kana dhamiruhu wa ghairu marfu'in hadzaftahu nahwu akramtu fasara akhwaka. Lalu jika isim dhamir itu bukan dibaca rofa, maka dhamirnya itu boleh dibuang, seperti contoh akramtu fasarah akhawakah. Akramtu ini kan membutuhkan maf'ul. Nah, seharusnya maf'ulnya itu kan lafaz akhawakah. Akan tetapi lafaz akhawakah ini dibaca rofa karena akhawakah ini difungsikan atau dipengaruhi oleh amil yang kedua, yaitu sarro. Maka dhamir yang seharusnya sebagai ganti dari lafaz akhawakah ini boleh dibuang. Karena apa? Karena dhamir ini dibaca nasab, dan dibaca nasab sebagai maf'ul, yang mana maf'ul ini merupakan setelah atau boleh ada atau sebagai lengkapan saja. Kemudian al-farqu bainal Kisai wa Sibawaihin. Perbedaan pendapat antara Imam Kisai dan Imam Sibawaihin. Padahaba al-Kisai wa man taba'ahu ila annahu ila a'malta athani fi dhahir lam tutma al-fa'il fil awal bal yakunu fa'iluhu mahdufan lidalalatin ma ba'dahu alaihi bi annahu yujizu hadful fa'il idza dalla alaihi dalilun fa idza qulta akramani fasarrani zahirun. Imam Kisai berpendapat bahwasanya jika kita mengamalkan maksudnya kita memfungsikan amil yang kedua pada isim dhahir, maka pada amil yang pertama kita tidak perlu memberinya dhamir atau ganti. Ya, dhamir ini sebagai ganti dari sesuatu yang diperebutkannya. Karena apa? Karena fa'il itu boleh dibuang apabila sudah menunjukkan adanya sesuatu yang telah dibuang. Itu seperti contoh, lebih jelasnya di contoh akramani fasarrani zahirun. Akramani fasarrani zahirun.
zahirun di sini merupakan fa'il dari lafadz saro. Dan seharusnya zahirun ini juga menjadi fa'il sebagai fa'ilnya akroma. Akan tetapi akroma ini tidak dikasih dhamir, maka hal itu tidak diperbolehkan karena fa'il karena menurut Imam Kisai fa'il boleh dibuang apabila sudah ada sesuatu yang menunjukkan bahwa adanya fa'il yang dibuang, yaitu zahirun. Dan fa'in ja'alta zahiran fa'ilan lisa rokana fa'ilun kana fa'ilu akroma ala ra'yi sibawaihin wa jumhur dhamiron mustatiron ya'udu ilaihi. Fa'in ja'alat, dan jika lafat akromani fasoroni zahiron, zahiron ini menjadi ini cek dulu tulis. Kemudian menurut Imam Sibawaihin dan jumhur ulama fa'il itu harus duduk enggak apa itu, aku enggak ngomong ya Lek. Dulu tak Lek. Sedangkan menurut pendapat Imam Sibawaihin dan jumhur ulama bahwa lafaz akroma ini, akroma di sini ada fa'ilnya, dan fa'ilnya berupa isim dhamir, yang mana isim dhamir ini kembali kepada lafaz zahirun. Contoh yang lain yang lebih mudah seperti contoh akromuni, fasaroni, astiko. Jika kita mengikuti pendapat Imam Sibawaihin dan jumhur ulama, yang mana akroma ini menyimpan fa'il, yang mana fa'il ini berupa isim dhamir yang kembali kepada lafaz sesudahnya, dan lafaz sesudahnya ini merupakan sesuatu yang diperebutkan, yaitu berupa astikoi, maka dhamir ini harus mengikuti fa'il ini, yang mana astikoi ini jamak, maka akromu ini lafaz fi'il madhi-nya harus sambung dengan dhamir yang jamak juga, yaitu lafaz wawu. Akromu, teman-temanku memuliakanku, fasaroni, maka teman-temanku membuatku bahagia. Fasaro di sini memiliki fa'il dhohir yang berupa fa'il dhohir, yaitu astikoi. Paham nggak, Le? Aku bulat aku nerang lagi. Waladi da'a al-Kisai ila ma dhahaba ilaihi annahu law lam yuhdaf al-fa'il lawajaba an yakuna dhamiran aidan alal lismi dhahir al-mutaakhir lafdan wa ruttaban wa dzalika qabihun wa qala Sibawaihin inna auda dhamir ila mutaakhir ahwan min hadfil fa'il wa huwa umdah. Ini merupakan alasan dari pendapat kedua ulama tersebut. Yang pertama, alasan pertama Imam Kisai berpendapat seperti itu karena diperbolehkannya fa'il itu dibuang. Dan fa'il yang dibuang itu lebih aku lali. Ini ya, tak ulang ya. Waladi da'a al-Kisai ila akhir. Kalam ini artinya yaitu intinya alasan dari pendapat kedua ulama tersebut,
Yang pertama, Imam Kisai berpendapat seperti yang di atas tadi karena apa? Karena Imam Kisai berpendapat bahwa fa'il itu boleh dibuang. Dan juga apabila isim dhamir yang kembali kepada huruf setelahnya, kan isim dhamir itu kan biasanya kembali kepada huruf sebelumnya kan. Namun apabila isim dhamir kembali kepada huruf sesudahnya, maka hal itu qabih atau buruk. Sedangkan alasan dari Imam Sibawaihin berpendapat karena beralasan bahwa kembalinya isim dhamir pada lafadz sesudahnya itu lebih ringan, ahwan lebih ringan daripada membuang fa'il. Karena fa'il itu umdah atau caga atau apa itu namanya, bukan pelengkap, apa sih, inti, karena fa'il itu merupakan inti. Fa'il merupakan predikat dan fa'il subjek. Maka subjek ini merupakan inti. Oleh karena itu, sebuah inti tidak boleh dibuang. Itu menurut Imam Sibawaihin. Terus syurutut tanazu. Syarat-syaratnya tanazu. Yang pertama yaitu tanazu. Iki seharusnya tanazu iki syaratnya ono ya wis enggak apa-apa ngene. Tanazu itu hanya terletak pada di antara fiil-fiil yang bisa ditasrif atau terletak pada isim, dua isim, yang mana dua isim ini menyerupai fiil yang bisa ditasrif. Yang dimaksud yaitu isim yang bisa ditasrif atau jatuh atau terletak di antara fiil yang bisa ditasrif dan isim yang bisa ditasrif. Nggak usah contoh iki ya. Nggak usah contoh wes, saya nggak mulut. Dan wala yaqa'u baina harfain wala baina harfin wa ghairihi wala baina jamidain wala baina jamidin wa ghairihi. Dan tanazu ini tidak boleh diletakkan atau tidak sah diletakkan di antara dua huruf dan di antara huruf dan selain huruf, dan juga tidak boleh diletakkan di antara isim jamid atau isim yang tidak bisa ditasrif, dan tidak boleh juga diletakkan di antara isim jamid atau selain isim jamid. Entah itu di antara isim jamid atau isim ataupun huruf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Duh, mulut aku lek nerangnya sumpil, bingung aku. Ya wis ya, aku tak sing bisa. Aku sepurane nggak jelas.